saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Qala al-'allamah al-Zahabi. Al-Imam al-Zahabi beliau mengatakan tashihun niyyati fi talibil ilmi muta'azzinun. Selalu memperbaiki niat dalam menuntut ilmu adalah suatu yang niscaya. Harus berarti harus mempertahankan niat yang baik. Faman talabal haditsa, barang siapa yang mencari hadis atau mencari ilmu hadis, belajar hadis, juga masuk di dalamnya belajar Quran. Lil mukatharati, hanya sebagai konsumsi otak saja, banyak-banyakan saja, banyak-banyakan. Awil mufakharati, untuk kebanggaan, untuk dibanggakan. Saya punya hafalan hadis nih. Saya sudah punya hafalan Al-Quran nih, 30 juz. Saya sudah selevel hafidh, ya, 300.000 hadis. Masya Allah. Au liyarwiya au liyatana walal wadhaif, atau hanya untuk mencari pekerjaan. Belajar ilmu hadis, belajar ilmu Quran, belajar menghafal Al-Quran, menghafal hadis, tujuannya supaya mendapatkan pekerjaan. Au liyusna alaihi wa ala ma'rifatihi, atau ingin dipuji karena keilmuannya. Wih, hebat antum ini. Ya iyalah, sudah hafal 30 juz kok. Wah, antum juga pinter itu ngajarnya. Iyalah, siapa dulu? Wah, antum juga menerangkan hadis juga luar biasa. Iya, saya dulu ngapal. Masya Allah. Ini tersembunyi. Apa kata al-'allamah al-Zahabi? Kalau belajar atau menuntut ilmu Quran, menuntut ilmu hadis, menghafal Al-Quran, menghafal hadis, kalau cuman itu tujuannya, beliau mengatakan faqad khasirah, rugi. Itu rugi dan rugi. Dan marilah kita takut akan isyarat dalam Al-Quran, surat yang ke-22, surat Al-Hajj, ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada di antara manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ngambil ujung-ujungnya saja. Ngambil ujung-ujungnya sesuai yang cocok dengan hatinya. Dan ini juga berlaku bagi orang yang menuntut ilmu agama. Saya pengen belajar ilmu agama bagian ini, bagian itu, karena ini cocok kalau nanti saya jadi pegawai. Nah, di sini. Karena ini termasuk, kalau pekerjaan di sini termasuk daerah basah. Jadi yang tukang nikahkan itu kan basah itu. Kalau hanya itu tujuannya khasir. Kalau tujuan utamanya cuma itu. Saya mau belajar agama, setelah itu saya daftar bagian itu, karena ini lumayan nih dapatnya. Kalau cuma itu khasir. Cari yang cocok. Jadi wa minan nasi may ya'budullah ala harfin, beribadah kepada Allah yang cocok-cocok saja. Dicocok-cocokin dengan dirinya. Fa'in asabahu khairun itma'an nabihi. Kalau dia mendapatkan kebaikan, tenang hatinya. Wah, ini cocok ilmu ini. Ini cocok nih. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi. Kalau mendapatkan ditimpa suatu cobaan, maka dia balik ke belakang. Mutung kalau bahasa kita. Enggak cocok ini, enggak usah dipelajari. Ya, enggak menguntungkan dunia kok. Nah, kalau ada model orang belajar dengan pilih-pilih, dengan tujuan utamanya adalah mengharapkan dunia saja,
khasirat dunya wal akhirah. Maka kerugian dunia dan akhirat. Masa iya sih rugi dunia? Oh, nyatanya dapat kedudukan yang tinggi. Kelihatannya di dunia mendapatkan kebaikan, tercapai apa yang diharapkan, tapi di akhirat tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi kemudian sampai mengorbankan keyakinan, akidah, dan seterusnya. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan pada akhir ayat ini, dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Itu asli, itu kerugian dunia dan akhirat. Ini naudzubillah min dzalik. Jadi kalau belajar itu niatnya cuma pengen ini pengen itu saja, membatasi diri, berarti kan dia memilah-milih. Ada kepuasan jiwa kalau punya ilmu kemudian berbangga-bangga. Ada kepuasan di situ. Padahal sebenarnya tujuan kita menuntut ilmu kan bagian dari amal soleh ya, termasuk ibadah. Padahal tujuan kita beramal ibadah itu ya supaya dekat kepada Allah. Kalau orang hanya sekedar berbangga-bangga gitu kan berarti bukan dekat tapi jauh. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Ini poin pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Dzahabi. Kalau sekedar menuntutnya hanya untuk itu, ya sudah, rugi, enggak barokah. Semoga Allah melindungi niat kita semua dalam menuntut ilmu, dalam menyampaikan dakwah ini, dalam mendengarkan siaran keagamaan, dan semua amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan dari perkara-perkara yang tidak mendatangkan kebaikan di akhirat. Kemudian wa in talabahu lillah, kalau menuntut ilmunya lillah, hanya mengharapkan ridha Allah, mengharapkan pahala dari Allah. Dan ini pun tidak masalah sebenarnya. Ya, menuntut pahala, meminta pahala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan hal itu. Hal tersebut seperti dalam surat Al-Ankabut surat yang ke-29 ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina amanu wa amilus salihat. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, lanukaffiranna anhum sayyi'atihim. Pasti kami hapuskan kesalahan-kesalahan. Pertama, kesalahan-kesalahannya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala najziyannahum, dan pasti pula kami akan berikan balasan ahsanalladzi kanu ya'malun. Balasan yang terbaik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi pahalanya lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Jadi seakan-akan isyaratnya apa? Pahala Allah itu lebih baik daripada sekedar amal yang kita kerjakan. Contoh, bermodalkan berbagi sesama manusia, menahan amarah, memaafkan kesalahan orang lain. Apa pahalanya? Surga, luasnya langit dan bumi. Ya, itu kan gak sebanding. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Bersegera raih ampunan Allah dan surganya yang luasnya antara langit dan bumi. Langit dan bumi. Oh, lebar luas. Hanya Allah persiapkan bagi orang muttaqin. Apa amalannya? Ayat berikutnya. Ya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Gemar berbagi, berinfak, sedekah. Wal kadhiminal ghaid, nahan amarah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Apalagi kepada pasangan kita, masa sih enggak memaafkan? Apalagi kepada orang tua, masa sih enggak memaafkan? Sama pasangan memaafkan, sama pacar saja memaafkan, masa sama pasangannya enggak memaafkan? Hilang itu kesempatan surga yang luasnya langit dan bumi. Jadi tinggalkan hal yang tidak baik, lakukan yang baik. Jadi enggak sepadan pahala yang Allah persiapkan dengan amalan yang kita
lakukan. Walanajziyannahum ahsan, lebih baik alladzi kanu ya'malun, dari amalan yang mereka lakukan. Ya, orang yang paling berjasa sama kita masa nggak dimaafkan sih? Ya, itu kan keterlaluan kan? Nah, keterlaluan itu. Ya, orang tua kok nggak dimaafkan? Keterlaluan. Orang tua pasti memaafkan kesalahan anaknya. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.